kata Bapak, saya disuruh edifikasi upline saya. Tapi saya nggak mau, Pak. Saya itu jauh lebih kompeten dibanding upline saya. Pokoknya nggak mau, Pak. Udah, titik. Aku tuh wis jijik sama upline-ku. Jadi bahasa Jawa. Ya, intinya aku udah nggak mau edifikasi upline-ku. Upline-ku itu wis sableng, Pak. Wis gedeng. Nggak. Ya, bebas, Mbak. Yang biasa yang kayak gitu, itu biasa cewek. Cowok jarang kayak gitu. Biasa cewek tuh yang sedikit lebih emosional, temperamental, tal-talan. Nah, itu biasa cewek. Nah, biasa cowok sedikit lebih kalem. Tapi gini, ini bisnis MLM, ini adalah bisnis Anda, dan Anda punya hak. Anda mau edifikasi upline Anda, silakan, monggo. Anda tidak mau edifikasi upline Anda, welcome, it's your choice. Itu pilihan Anda. Tapi jika Anda masih bingung antara edifikasi atau Anda memiliki masalah sama upline Anda, kami sarankan Anda nonton video ini hingga akhir, karena di video kali ini kami akan menjelaskan mengapa edifikasi itu penting, mengapa edifikasi itu masuk dalam salah satu dari 3 prinsip dasar di bisnis kita. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan Gold Lion di Bisnis Tians. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung ke channel kami. Channel kami sudah punya ratusan video tentang bagaimana caranya mengembangkan bisnis Tians Anda. Kami menyarankan Anda klik subscribe dan bunyikan loncengnya segera, karena channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Ini adalah video ketiga dari seri 4 video tentang edifikasi. Kami sarankan setelah Anda beres nonton video yang ini, Anda bisa nonton video pertama dan video kedua, agar Anda memiliki pemahaman lebih jelas tentang edifikasi. Mengapa edifikasi itu penting? Sebetulnya simpel. Anda akan jauh lebih mudah untuk mencapai impian Anda jika Anda bekerja sama dengan beberapa orang. Dan salah satu orang yang paling penting itu adalah upline Anda. Kalau Anda bekerja sama dengan upline Anda sekarang berdua. Tapi kalau Anda tidak bekerja sama dengan upline Anda sendirian. Dan Anda bebas, Anda tetap bisa mencapai impian-impian Anda kok kalau Anda kerja satu orang. Cuman problemnya jauh lebih lama. Masuk akal nggak sih? Harusnya iya. Coba Anda bayangkan kondisinya seperti ini. Anda ingin mengajak teman Anda ingin mengajak relasi Anda ingin mengajak saudara Anda untuk bergabung ke bisnis Anda, Bisnis Tians. Tapi orang tersebut tidak percaya dengan Anda. Kan sering ya kayak gitu. Maksudnya itu ya, saya juga nyampe Gold Lion kan nggak langsung, bro. Saya juga lewatin posisi Anda. Ya, jadi kan itu umum sekali terjadi ya. Kita cerita, terus saudara kita nggak percaya sama kita. Kenapa saudara kita nggak percaya sama kita? Karena saudara kita sudah melihat kita dari waktu kita kecil. Waktu kita ngupil, waktu kita kentut, waktu kita mandi bahkan mungkin. Jadi semua hal buruk tentang kita, saudara kita ini sudah pernah lihat. Saudara kita tahu kita masih utang di luar. Saudara kita tahu motor masih belum beres cicilannya. Jadi pada saat Anda mau promosi bahwa bisnis ini kita bisa kaya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa keluar negeri, bisa begini, bisa begitu, saudara Anda bakal bilang, bro santai, lu utang sama gua aja belum beres, lu mau bicara tentang beli motor, beli mobil, beli keluar negeri, kagak masuk akal bro, udah lu duduk diam di sini, jangan banyak bicara. Umumnya itu yang terjadi. Tapi jika Anda menggunakan kekuatan pihak ketiga, Anda menggunakan upline Anda, saudara Anda nggak kenal dengan upline Anda, beda cerita. Jadi dia nggak bisa ngomong ke upline Anda, bro udah lu jangan banyak bicara, duduk aja di sini. Nggak bisa, karena dia tidak kenal dengan upline Anda. Tapi saudara atau teman Anda bisa melakukan hal tersebut kepada diri Anda. Oleh karena itu, edifikasi penting. Anda perlu mempromosikan pihak ketiga dengan sikap yang positif. Dalam konteks ini, Anda bisa promosi upline Anda bisa promosi pertemuan Bisnis Tians. Selama upline Anda masih memberikan waktu kepada Anda. Jadi contoh nih, upline Anda masih meluangkan waktunya untuk membantu Anda follow up, membantu Anda presentasi, membantu Anda untuk menjelaskan Bisnis Tians, ataupun membantu Anda untuk mengclosing Tians ataupun produknya ke relasi-relasi Anda, sikat. Manfaatkan waktunya, edifikasi beliau habis-habisan dari sekarang. Kenapa? Karena gini, Anda kira Anda bakal sama upline Anda terus-terusan. Anda kira Anda downline satu-satunya upline Anda.
Anda kira upline Anda itu nggak akan punya downline lain, nggak punya kesibukan lain. Anda itu adalah the one and only. No, kagak bro. Anda mau sehebat apapun, upline Anda pasti punya downline lain. Dan pada saat Anda tidak memaksimalkan waktu dari upline Anda sekarang, upline Anda keburu melebarkan sayap, bisnisnya jadi makin besar. Keburu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Ya intinya gitulah, maksudnya upline Anda nanti bakal bisa punya banyak downline gitu, dan Anda waktu untuk Anda itu pasti minim. Itu deh maksud gua. Ya, maksud saya kayak gitu. Jadi kalau Anda nggak manfaatin dari sekarang, nanti ke depannya waktu upline Anda itu makin kecil. Sekarang selagi upline Anda masih meluangkan waktu untuk Anda, berarti Anda terpilih. Anda itu orang yang menurut upline Anda itu berpotensi. Maksimalkan. Karena Anda bayangin, upline Anda sudah berada dalam posisi saya, sudah dalam posisi diamond, director, executive director. Terus Anda bintang 4, Anda bintang 5, Anda membership bronze, membership silver. Anda kebayang nggak kondisinya? Jaringannya besar, udah di mana-mana. Terus Anda bagian kecil banget. Terus Anda minta bantuan ke upline Anda yang udah super mega star. Kan susah ya? Ngerti nggak maksudnya? Sekarang selagi peringkat Anda masih kecil, peringkat upline Anda masih kecil, serap semua ilmunya. Berikan edifikasi terbaik bagi upline Anda, dan pada saat Anda sudah edifikasi, Anda duduk diam. Tolong please jangan keluar-keluar, Pak. Ini sama gua. Gua bisa. Kalau lu bisa, lu lakuin sendiri pada saat upline lu kagak ada. Ngerti nggak? Jadi gini, pada saat Anda bersama upline Anda, kerja Anda penting sekali edifikasi. Udahlah, kita nggak usah bahas itu ya, itu maksudnya udah lewat. Ketika Anda bersama upline Anda duduk diam, duduk manis, belajar. Itu waktunya Anda belajar. Pada saat upline Anda sibuk ke jaringan yang lain, ke cabang bisnisnya yang lain, di saat itu Anda buktikan bahwa Anda bisa. Anda buktikan Anda jagoan dengan cara Anda berkembang bisnisnya. Tapi kalau Anda nggak berkembang dalam bisnisnya, berarti Anda bukan jagoan. Anda perlu lebih banyak belajar sama upline Anda. Tapi ada kemungkinan upline Anda sudah tidak punya lagi waktu untuk Anda. Oleh karena itu, pada saat upline Anda memberikan Anda waktu, maksimalkan semaksimal mungkin. Jangan banyak bicara, duduk manis, mangut-mangut, berikan jempol, tepuk tangan, lakukan apapun yang Anda bisa. Berikan sikap positif terbaik bagi upline Anda selagi Anda diberikan waktu. Saya ingin berikan contoh di kehidupan nyata tentang kekuatan edifikasi. Anda pasti udah ngalamin kondisi seperti ini, di mana orang tua Anda menceritakan sesuatu hal kepada Anda. Nah, Le, kamu bagusnya begini, Le. Jadi Sunda lagi, jadi Jawa. Ya, Le, kamu baiknya begini. Tapi Anda tidak melakukan. Karena Anda sudah bosan mendengar cerita yang sama dari orang tua Anda. Tapi itu sangat jauh berbeda pada saat ada orang yang Anda hargai, ada orang yang Anda hormati, dan mengatakan hal yang sama. Anda langsung, siap, gerak. Kenapa? Karena itu pihak ketiga, itu orang luar yang mengatakan hal tersebut. Oleh karena itu, Anda penting sekali melakukan edifikasi, karena pada saat Anda mempromosikan upline Anda, pada saat Anda mempromosikan pertemuan, bukan Anda yang bicara, tapi pihak ketiga, orang luar yang berbicara hal tersebut. Jadi apa yang perlu Anda lakukan dalam saat edifikasi upline, edifikasi pertemuan, adalah Anda perlu membuat senario, membuat kondisinya untuk membuat prospek Anda respect dengan upline Anda. Jadi itu di situ kuncinya. Pada saat Anda bisa membuat prospek Anda respect dengan upline Anda, kerjaan Anda beres. Biar upline Anda yang maju ke depan, upline Anda yang ngurus. Upline Anda yang cuduk perang. Anda duduk manis. Betul up, setuju up. Kerjaannya gitu. Simple. Nggak usah lebay sih, maksudnya itu senario lebay. Tapi maksudnya ya kayak gitulah ya. Oke, video ini jadinya sedikit panjang, cuman ini poin-poin penting yang saya perlu bahas. Oke, nah edifikasi itu penting, tapi saya menemukan bahwa pada saat saya menjalankan bisnis ini, saya punya banyak sekali masalah. Masalah pertama saya adalah saya pada saat kecil
SD, SMP, dan lain-lain, saya punya banyak sekali prestasi dalam hidup saya. Saya menjadi juara kelas, dari sepanjang karir saya bersekolah, juara kelas, ketua OSIS di dalam negeri maupun di luar negeri, jadi atlet karate, 2 kali berturut-turut menang belasan piala di level provinsi. Banyak lah, maksudnya prestasi saya, piala saya di rumah itu banyak. Pada saat saya menjalankan bisnis ini, saya punya ego yang tinggi. Nah itu problem pada saat Anda menjalankan bisnis ini dan Anda punya ego yang tinggi, Anda punya prestasi sebelum Anda menjalankan bisnis ini. Itu buat saya menjadi penghambat. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi jika Anda berada di posisi yang sama, saya yakin itu akan jadi problem. Saya berani taruhan, Anda pasti memiliki problem dengan ego Anda. Untuk edifikasi ini Anda tidak boleh punya ego. Ego Anda harus dibuang. Karena gini, saya mencapai bintang 5, saya mencapai bintang 6, dan saya sorry ya, ini saya cerita apa adanya, saya cerita jujur, seperti biasa channel ini kita nggak pakai filter, kita cerita apa adanya. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, oke? Jadi iklan. Oke, nah, saya mencapai bintang 5, saya mencapai bintang 6 tanpa edifikasi. Bisa nggak? Oh bisa. Oh jagoan, saya banyak prestasi. Saya pernah punya bisnis, saya pernah jadi guru les, saya pernah, macam-macam. Pengalaman saya sebelum menjalankan bisnis ini itu 1001. Jualan produk, bisa. Susah nggak? Susah, bisa. Tapi semangat tinggi. Atlet provinsi, juara 1, 2 tahun berturut-turut, beberapa kategori. Dedikasi saya nggak usah diragukan. Disiplin saya nggak usah ditanyakan. Siap jatuh, nggak usah bicara. Berdarah-darah udah setiap hari kita beneran berdarah-darah pada saat latihan bela diri. Taekwondo, karate, capoeira, judo, 4. Gila. Anda jangan berani macam-macam sama saya. Nah, tapi maksudnya kayak gini. Kalau Anda mau, saya mencapai bintang 5, bintang 6 tanpa bantuan upline, tanpa edifikasi. Bisa. Tapi pada saat mau nyampe bintang 7, different story. Ceritanya sudah beda total. Bisnis saya itu stuck nyampe ke satu level. Jadi tanpa edifikasi, apa yang akan terjadi? Bisnis Anda bisa naik, tapi akan hanya stuck. Nggak naik lagi, datar. Dari sini Anda nyampe sini, dari sini datar, flat. Saya bisa nyicil motor tanpa edifikasi. Bisa punya penghasilan? Bisa. Tapi bicara punya reward, bicara punya penghasilan belasan juta, puluhan juta, itu semua berubah hanya setelah saya insaf, saya manut, saya hormat, saya sungkem ke Pak Novan, ke upline saya. Beliau namanya Pak Novan. Kalau Anda satu waktu bisa bertemu dengan beliau, bisa belajar dari beliau, sikat. Luar biasa. Pada saat saya merendahkan hati saya give up, saya KO, saya konsultasi ke upline-nya Pak Novan. Upline-nya Pak Novan, beliau bernama Bapak Andri Wiguna. Posisi beliau sekarang adalah Director Diamond. Pada saat itu beliau Bronze Lion. Saya ke beliau, saya ngomong bahwa saya kayaknya merasa jauh lebih hebat dibanding Pak Novan. Ngapain saya dengar Novan? Yang cerita kayak tadi itu pertama. Itu gue banget. Ya, dan setelah itu Pak Handri dengan sangat sederhana mengatakan, lu udah ngelakuin 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar belum? Saya disuruh dengar starter pack, dan saya disuruh datang ke pertemuan lagi, lebih rajin ke pertemuan, lebih rajin denger Netpi, dan di situ saya connect. Kayaknya edifikasi saya itu bukan naik, malah edifikasi saya malah menurunkan posisi Pak Novan sebagai upline saya. Dan hasilnya stuck. Setelah saya insaf, setelah saya bilang, let's do this man, udahlah lupain ego, gue gak butuh ego, yang gue butuh duit. Duit, duit, gengsi dibuang dulu, yang penting punya duit. Nah itu yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Jeng, langsung jadi God Lion. Enggak juga sih, proses. Tapi yang bisa membuat saya jadi God Lion hari ini, 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Dan salah satu faktor paling penting dari 3 prinsip dasar, semuanya penting sih, tapi edifikasi salah satunya. Jadi jangan sepelekan edifikasi kalau Anda ingin bisnis Anda berkembang. Nah, saya nggak bilang bahwa Anda akan berjalan mulus sama upline Anda terus-terusan.
Pasti enggak, karena saya juga enggak. Saya bicara ini di depan Anda semua, ini juga bisa ditonton berulang kali, mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan, mau 10 tahun lagi, video ini akan terus ada. Dan saya katakan apa adanya, bahwa saya juga nggak selalu sepaham dengan upline saya. Tapi, kalau upline saya masih dalam konteks sistem, masih dalam koridor sistem, upline saya masih hadir ke pertemuan, upline saya masih menjalankan bisnis Tians, upline saya masih berprestasi di bisnis Tians. Terus kalau saya melawan beliau, saya yang bodoh. Bisnis upline saya mau gimana juga itu lebih besar dibanding bisnis saya. Dan selama beliau masih mau memberikan konsultasi, masih mau membantu saya yang gila kalau saya nggak mau minta bantuan. Dan sekarang gini kondisinya, jika saya hari ini merasa bahwa saya lebih hebat dari Pak Novan, itu nggak mungkin. Karena sehebat-hebatnya saya adalah satu bagian kecil dibanding di dalam organisasi bisnis upline saya. Jadi mau gimana juga upline saya bisa menghasilkan saya. Yang ceritanya saya jagoan, upline saya bisa menghasilkan saya. Berarti upline saya adalah bagian dari bisnis upline saya. Coba Anda berpikir dengan cara seperti itu. Sehebat-hebatnya Anda hanya adalah satu bagian kecil dibanding organisasi bisnis upline Anda. Jadi kalau Anda gontok-gontokan, Anda merasa sparring sama upline Anda, percuma. Bisnis Anda yang tadinya flat, game over. Jadi saran saya, rendahkan hati, buang ego. Anda pasti bakal ketemu kondisi-kondisi di mana mungkin Anda tidak sepaham dari sisi bisnis, Anda tidak sepaham dari sisi personal. Saya sama upline saya udah kayak adik kakak gitu, maksudnya sama keluarganya juga udah sangat dekat sekali. Beliau juga sangat dekat dengan keluarga saya. Ada masalah-masalah mungkin yang kita nggak cocok secara personal, secara bisnis. Tapi maksudnya apapun masalah yang Anda alami bersama upline Anda, tolong selesaikan segera, tolong selesaikan dengan baik-baik. Karena partner satu-satunya yang akan menemani Anda dari nol sampai eksekutif director nanti adalah upline Anda. Jadi berdamailah dengan upline Anda, edifikasi upline Anda secara tulus. Oke? Good. Jika Anda masih belum ngerti, ya silakan Anda jalan dan lakukan apa yang Anda mau. Ini adalah bisnis Anda. Anda jatuh, Anda tabrak tembok, Anda sendiri yang sakit. Tapi kalau saran saya, edifikasi upline Anda, berdamailah dengan upline Anda. Kalau perlu ngalah, Anda yang ngalah. Selama upline Anda berada dalam koridor sistem. Kalau upline Anda kerjanya dangdutan, upline Anda kerjanya main band, upline Anda tidak pernah datang ke pertemuan, ya Anda cari upline-nya lagi. Jangan dengerin upline yang ngawur, upline yang tidak pernah masuk sistem, upline yang tidak pernah denger repi, upline yang tidak pernah satu visi dengan upline-nya lagi, upline yang nggak pernah presentasi. Nah, jangan dengerin yang kayak gitu. Anda dengerin upline yang sistem, edifikasi upline yang dalam sistem. Oke? Nah, kemungkinan besar jika Anda sedang menonton video ini, Anda pasti punya upline yang berada dalam sistem. Anda bisa minta penjelasan list upline Anda siapa aja. Anda sebaiknya punya list upline Anda siapa aja. Jika salah satu upline Anda error, ya Anda bisa ke upline-nya lagi. Edifikasi upline dalam sistem. Selama upline Anda dalam sistem, Anda aman. Jadi itu aja ya, mungkin sedikit ngelantur ke upline dan edifikasi. Karena ini saling nyambung. Hubungan antara upline dan downline itu sangat penting sekali dalam saat edifikasi. Seringkali kita nggak mau edifikasi karena kita punya masalah sama upline kita. Jadi tolong selesaikan masalah Anda agar Anda edifikasinya lebih afdol, lebih bulat, lebih full. Oke. Nah, video besok kita akan bahas tentang sikap di edifikasi. Ini juga penting sekali dan ini adalah video terakhir dari 4 seri tentang edifikasi. Anda sudah nyampe ke sini, berarti tinggal satu lagi. Anda tinggal selesaikan video besok dan Anda sudah menjadi juara dalam edifikasi. Nggak jadi juara sih, Anda sudah menjadi juara dalam menonton video tentang edifikasi. Hal selanjutnya adalah Anda perlu praktek edifikasi tersebut. Oke? Jadi like jika Anda belum like, subscribe jika Anda belum subscribe. Bagikan video ini kepada tim Anda, kepada tim downline Anda agar Anda bisa kerja sama secara optimal. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa berikan dalam kolom komentar atau pendapat atau apapun itu. Kami ingin berdiskusi dengan Anda. Saya Raja dari Nani dan selama masa COVID-19 ini berada di luar sana,
Kami menyarankan Anda untuk tetap berada di rumah, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak social distancing 1-2 meter dengan siapapun, dan minum vitamin secara rutin agar badan Anda sehat dan Anda bebas dari virus corona. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Until tomorrow, bye-bye.